Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu terus menerus memberikan kita semua nikmatnya, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita masih istiqamah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Nikmat-nikmat lain yang antara lain adalah sebab kita masih dapat menjalankan segala perintah, menjauhkan segala larangan yang adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga usia yang Allah masih berikan kepada kita, agar kita istiqomah, agar kita menjalankan ibadah kepadanya, makin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita umat manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga berakhirnya dunia ini. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir sendiri dan terutama untuk semua jemaah Masjid An-Naimah Al-Masyhur Yayasan Izzatus Salam yang pun hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini adalah Jumat terakhir di bulan mulia, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga dengan menjalankan ibadah ini kita termasuk dari hamba-hambanya yang meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kemampuan dengan telah menjalankan perintah-perintah Allah hampir 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini, menjalankan perintah-perintahnya dan segala menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebab tidak ada lagi berkah, tidak ada sesempurna, tidak ada satupun terkecuali bekal yang paling baik yang kita bawa menuju akhirat kelak nanti, selain adalah bekal ketakwaan kepada Allah. Masyaallah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita semua sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi bulan kemuliaan ini, bulan penuh ampunan dan keberkahan, akan
akan meninggalkan kita. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah akan segera menjauhi kita. Yang tentunya bulan ini akan datang di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi tidak ada satupun yang tahu apakah kita semua masih ada nanti di bulan tersebut yang akan datang, atau justru kematian ajal kita sudah mendahului kita, sudah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, mari sejenak kita bermuhasabah diri, mengevaluasi perihal ibadah-ibadah yang kita telah lakukan selama bulan Ramadan ini. Apakah sudah benar ibadah yang kita lakukan? Apakah sudah benar mulai puasa kita yang sudah kita lakukan? Apakah sudah benar amal-amal soleh yang kita lakukan? Pada dasarnya kita semua diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, agar kita merasakan lapar dan dahaga, melaparkan kesusahan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Namun di balik itu semua terdapat hikmah yang sangat banyak. Hikmah yang pertama yaitu agar dengan puasa kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itulah hakikat sesungguhnya Allah mewajibkan. Makanya dalam diwajibkan Allah untuk berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan. Jadi hanya orang yang beriman yang diperintahkan Allah. Kenapa? La'allakum tattaqun. Karena kalau dengan iman maka kita akan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana ayat Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-ayat surat 2 Al-Baqarah ayat 180. Jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Melihat dari ayat tersebut, mari kita evaluasi, mari kita bermuhasabah kembali ibadah puasa yang kita lakukan selama ini. Apakah sudah menjadi kita hamba yang benar-benar bertakwa kepada puasa yang menjadikan kita hamba-hambanya yang benar bersemangat ekstrim. Ekstrim di sini adalah semangat jihad, ya, jihad untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah, karena tidak mudah sebagai orang beriman untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu tidaklah mudah kalau tidak dibekali dengan jihad fisabilillah. Begitupun untuk menjauhi, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, itu tidaklah mudah. Karena biasanya hal-hal yang dilarang Allah adalah sesuatu yang menimbulkan kenikmatan, adalah sesuatu yang menimbulkan kesenangan. Itu tidaklah mudah, saudara-saudaraku semua. Maka semangat dalam meningkatkan ibadah dan ketaatan kepadanya, atau justru ibadah yang kita telah lakukan sebulan penuh ini tidak memberikan bekas apa-apa pada diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, Masjid Nabi Al-Masyhur. Cara yang paling gampang untuk mengetahui apakah ibadah kita sebulan penuh ini berdampak dalam pribadi kita, atau paling tidak ada yang diterima dari ibadah-ibadah kita, ada yang diterima dari amal-amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apabila semangat dan konsistensi itu masih ada di dalam diri kita, rasa jihad fisabilillah kita terhadap amal Allah dan Rasulnya, rasa girah itu adalah perhatian
perhatian, sensitif terhadap agama Allah, sensitif terhadap panggilan-panggilan Allah. Ketika azan berkumandang, kita bermuhasabah. Adakah dalam diri kita sensitivitas itu? Terpanggil jiwa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara yang paling gampang untuk mengetahui ibadah puasa kita apa benar sudah diterima Allah. Sehingga kita tahu bahwa paling tidak ibadah kita sedikit demi sedikit merubah kebiasaan yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Jika apa yang tadi Fakir sampaikan, semangat jiwa ibadah yang selama 1 bulan yang kita terima malah meningkat, bukan meningkat, malah di akhir-akhir ini menurun, semangat menurun, kepedulian kita tidak peduli, amal soleh kita berkurang. Bisa jadi na'udzubillah ibadah kita selama sebulan ini Allah tolak, Allah tidak terima. Dalam kajian dalam kitab Lataiful Ma'arif, yaitu karangan Imam Ibnu Rajab, disampaikan bahwa tanda-tanda diterimanya ketaatan seorang hamba Allah, dia istiqomah dalam beribadah setelah saum Ramadan sebulan penuh. Tanda-tanda yang ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelah melakukan saum Ramadan. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan dilakukan setelah kita beribadah. Mari kita introspeksi. Setelah 1 bulan penuh kita beribadah, apakah masih berani kita melakukan sesuatu perbuatan keburukan, perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah kita, terutama buat al-fakir fasik, bermuhasabah diri, bermohon diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa yang telah kita lakukan pada sebulan ini berbekas di dalam keimanan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya, dan juga bisa meninggalkan siapa yang melakukan kebaikan dan siapa yang meninggalkan setiap keburukan. Allah menjanjikan kebaikan yang akan diberikan kepada hamba-Nya. Betapa banyak dari mereka melakukan sholat, tapi setelah sholat tetap bermaksiat, setelah sholat masih berkata bohong, setelah bermaksiat mengadu domba, setelah bermaksiat, setelah sholat berkata maksiat tetap dijalankan. Semua itu tidak lain disebabkan ketika melakukan sholat masih banyak aturan-aturan yang tidak dipenuhi, aturan-aturan Allah masih kita langgar. Kita tidak sepenuh hati untuk melakukan ibadah itu. Begitu juga dengan puasa yang kita lakukan selama ini tidak bisa meningkatkan imunitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa puasa yang kita jalani selama 1 bulan ini ada satu kesalahan, ada sesuatu yang tidak benar, ada yang satu yang kurang baik. Bisa jadi diri hati kita, ya, kita melakukan itu di depan orang lain berpuasa, di belakang orang lain kita melanggar aturan puasa. Itulah penghalang-penghalang yang membuat kita tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu perbuatan yang bisa merusak terhadap ibadah puasa adalah dengan berkata kotor, berbohong, mengadu domba, memfitnah, membicarakan keburukan orang lain, dan yang paling parah adalah dalam keadaan berpuasa dia melakukan benci dan hibur kepada saudara seiman. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, puasa adalah benteng selama engkau tidak membakar. Kemudian para sahabat, apa wahai Rasulullah kasih Allah yang dimaksud dengan membakar?
Membakarnya, kata Nabi, yaitu dengan berbohong, berkata kotor, memfitnah, memberikan keburukan kepada orang lain, dan melakukan adu domba. Hadis riwayat An-Nasai. Demikianlah apakah sebelum khotbah ini kami tutup, apakah selama sebulan ini kita benar-benar telah menghindari hal-hal yang dapat membakar nilai-nilai puasa kita, sehingga tidak ada satupun yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati, demikianlah khutbah Jumat perihal muhasabah diri ibadah puasa selama Ramadan. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, yang digolongkan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan dengan maksimal semua perintah-perintah Allah, dengan maksimal teguh taat untuk menjauhi segala apa yang dilarang Allah, sehingga kita bisa meraih nilai takwa dan mendapat ampunan, rahmat, kasih sayang Allah, dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.